Mengendarai, ride. Right. Kamu bilang I want to ride my biciclette, ya kan? Itu pasti bule nggak paham. Saya paham. Orang Indonesia tetap paham. Masa sih ride dong bacanya misalnya. Karena pernah bego. Nah, karena sama-sama pernah bego, dari masa lalunya sama. Gitu fatalnya. Nah, Ya Allah, pertanyaannya kalau kamu belajar pronunciation mulai dari mana? Mulailah dari kosakata yang paling umum. Oh, bukan dari abjad. Belajar alfabet itu sekedar perkenalan aja, kalau nggak hafal pun nggak apa-apa. A, B, C, D. No, it's not really important. And emang kalau ketemu bule nanya-nanya abjad gitu? Enggak juga sih. Enggak. Dalam kesempatan ini, Mister, saya mau bertanya lagi tentang bahasa Inggris. Kemarin kita sudah ngomong-ngomong tentang grammar. Kali ini saya mau bertanya tentang pengucapan dalam bahasa Inggris. Pengucapan. Pengucapan. Ya. Poin ketiga yang dari lanjutan kemarin. Betul. Ya. Poin 3. Kalau saya ingat tuh, Mister nyebutnya pronunciation, bukan? Ya, Betul. Pronunciation. Pronunciation. Nah, itu pengucapan dan pronunciation-nya masih salah. Iya, itu harus lewati itu dulu. Langkahi word itu dulu. Iya. Oke, ntar saya latihan, Mister. Jadi pertanyaan gini, Mister. Umum pertanyaannya. Semoga bisa mewakili teman-teman juga. Dari mana kita belajar pronunciation, Mister? Where to start to learn English pronunciation, atau Betul. dari mana cara memulai belajar dari mana cara memulai belajar pengucapan. Jadi gini teman-teman, kalian belajar bahasa apa aja, even let's say you learn Spanish, you learn Arabic, you learn Ruski, belajar bahasa Rusia dan seterusnya, or you learn German. Semua bahasa-bahasa apa aja di dunia ini itu pasti ada materi yang namanya materi pengucapan atau pronunciation. Kalau dalam bahasa Arab tuh apa sih? Apa? Pengucapan. Sifatul huruf apa makhrajul huruf? Makhrajul huruf ya. Nah, dalam bahasa Arab itu kan pasti ada kan? Ada. Karena kalau salah pengucapan pasti salah arti. Contoh kayak saya pernah dengar ada satu ustadz bahas misalnya kayak fatalnya tidak belajar pengucapan yang benar dalam bahasa Arab, misalnya kolbun itu hati dan kalbun itu anjing. Iya benar begitu. Betul. Nah, makanya kol dan kal itu beda. Nah, in English is the same case. Kasusnya juga sama. Ada kata-kata yang kalau salah pengucapan itu fatal. Contoh? Contoh sheet. Sheet itu bisa artinya apa? Lembaran. Lembaran sheet. Kalau pendek sheet artinya kotoran. Wow. Kayaknya fatal kan? Serem ya. Kalau misalnya saya bilang can I take a sheet? Misalnya, can I get a sheet? Boleh nggak saya minta satu lembar misalnya? Kalau saya minta dengan saya bilang can I get a sheet? Artinya saya minta kotoran, minta dilemparin kotoran, bukan dikasih lembaran kertas misalnya. Itu Bahaya ya. makanya itu fatal kalau nggak belajar pengucapan. Bahasa apa aja? Kalau bulenya nggak peka itu bahaya banget, Mister. Dia langsung ke WC diambil. Bukan, no. Kayak gini. Nggak gitu ya. Belajar pengucapan itu dia penting untuk komunikasi dengan bule, tapi dia tidak terlalu penting untuk komunikasi dengan non English speaker atau non native speaker. Kalau kita misalnya kamu salah pengucapan dengan bule itu fatal, tapi kalau kamu salah pengucapan dengan saya biasa aja, saya paham. Misalnya kamu bilang I want to drive a car. Dalam benak saya kamu bilang car, saya udah tahu car itu yang kamu maksud itu car, ya kan? Mobil. Ya, kenapa begitu? Kenapa saya tahu? Karena saya pernah salah. Iya betul. Nah, kalau kamu bilang itu ke bule nggak paham, karena bule nggak pernah salah. Dia taunya yang benarnya aja. Iya. Paham nggak? Paham banget. Dia hanya tahu pahalanya aja, dosanya dia nggak tahu. Oh ya? Paham banget. Jadi begitu itu fatalnya. Atau kamu bilang mengendarai, ride. Right. Kamu bilang I want to ride my biciclette, ya kan? Itu pasti bule nggak paham. Saya paham. Orang Indonesia tetap paham. Masa sih ride dong
bacanya di sana? Karena pernah bego. Nah, karena sama-sama pernah bego, dari masa lalunya sama. Gitu fatalnya. Nah, Ya Allah, pertanyaannya kalau kamu belajar pronunciation mulai dari mana? Mulailah dari kosakata yang paling umum. Oh, bukan dari abjad. Belajar alfabet itu sekedar perkenalan aja, kalau nggak hafal pun nggak apa-apa. A, B, C, D. No, it's not really important. And emang kalau ketemu bule nanya-nanya abjad gitu? Enggak juga sih. Enggak. Dan gini, salahnya kita fokus di alfabet, kita belajar tentang alfabet. Yang pertama, fatalnya alfabet itu dia tidak selalu mewakili bunyi yang ada dalam kata. Contoh, huruf A bahasa Inggris dalam alfabet apa? Gampang. A. Tapi pada kata ayah, kenapa dibaca A? Father. Father. Kenapa nggak father? Iya, Mister. Makanya percuma. Ya saya percuma dong belajar abjad. Yes. 100% sure. Jadi bukan percuma, tidak terlalu penting. Nggak terlalu penting. It's not really important. Nggak Kecuali kamu ngaruh. belajar kalau alfabet untuk belajar baca dalam bahasa Indonesia iya. Tapi English tidak seperti itu. Dia berubah-berubah ya. Justru karena dia tidak konsisten, makanya percuma kita belajar hafal alfabet juga. Kamu hafal alfabet, nyanyi sampai jungkir balik, A, B, C, D, dan seterusnya kan. Oh, pokoknya merasa udah siap nih. Kalau ketemu bule nih, alfabet saya udah mantap nih. Padahal nggak gitu. Contoh huruf G dalam bahasa Inggrisnya apa? G. Tapi pada kata telur, huruf G tadi baca G, egg. Dia nggak bilang age. Age jadinya usia jadinya. Nah, lain. Iya kan? Instagram. Apa? Instagram ya. Instagram. Pakai G apa J? Instagram pakai G. Oh, nggak pakai J. Bukan Instagram. Percuma kan? Percuma dong. Capek-capek hafal alfabet G, G ya kan? Sama kayak huruf A, huruf I dalam bahasa Inggrisnya apa? I. Kamu mau baca Instagram kenapa nggak Instagram? Iya. Nah, jadi Instagram. Percuma kan? Percuma, Mister. Jadi hanya sekedar formalitas yang maybe let's say untuk sekedar perkenalan aja. Tapi kalau untuk dihafal, difokus benar-benar di sana tuh, you don't have to do that. Nggak harus begitu. Betul sih. Ya. Jadi kalau kita mau belajar pronunciation, mulailah dari kosakata yang paling umum. Kita bangun tidur misalnya, tidur berarti sleep. Nah, kita harus perbaiki sleepnya gitu ya, Mister ya. Perbaiki sleepnya. Ngomong sleepnya gitu. Iya. Terus kita makan. Sekaligus belajar kosakata sekaligus bunyinya. Jadi spellingnya itu nggak terlalu penting. Kan boleh nggak nyuruh kita spelling. Iya, maksud saya gitu. Mengeja. Dia langsung suruh kita langsung ngucapin bunyi yang sebenarnya kan, nggak harus dieja kan? Iya. Jadi langsung secara sleep. langsung bunyi dan artinya. Ya, pasti itu paling dasar itu. Kita ngomong Tidak harus kamu hafal spellingnya, ini bacanya misalkan what's your name, misalkan Ibrahim, nggak harus I, B, nggak harus begitu. Nggak harus begitu. Tapi bisa, Mister, kalau kita nggak tahu ngomongnya kan. Iya, mungkin. Maybe. itu darurat nih. Saya belum pernah ketemu kasus kayak gitu sih. Bule nggak pernah nyuruh saya. Oke, coba can you spell your name? How to spell? How to spell your name? Nggak ada begitu. Itu ya. Itu the first question dari pertanyaan pertama kamu. Oke. Jadi start from common words. Itu sangat umum sekali. Itu mulai dari situ. Nah, kemudian kamu wajib menguasai pop sound atau bisa menggunakan pop sound. Kalau dalam bahasa Arab, kan kamu belajar bahasa Arab kan? Kalau bahasa Arab itu kayak yang kita kenal dengan kol-kolah, yang ada ledakan-ledakan gitu, ahad, somad, ada gitu-gitunya tuh. Bahasa Inggris juga ada. Oh, ada? Ada. Contoh? Contohnya saya bilang important, ada T-nya di belakang. Oh. Nah, jadi ada begitu-begitunya tuh. Jadi lebih kamu kelihatan berbule, misalkan kamu bilang Berbulu. Iya, bukan berbulu ya. Jadi kalau kamu mau kelihatan agak lebih berbule dikit lah ya, kamu menggunakan pop sound. Kalau nggak digunakan itu ya tidak apa-apa juga sih. Cuma apa namanya pop sound? Pop sound, bunyi yang diletukan. Ini fakta loh ini. Bule lebih senang berbicara dengan kita kalau kita menggunakan logat mereka. Oh ya, kayak logat jatuhnya. More interesting, ya lebih menarik kan. Nggak mungkin saya orang Ambon misalnya, saya bahasa Jawa pakai logat Ambon, nggak nyambung. Nggak nyambung.
Atau misalnya kamu pakai logat bahasa Sunda pakai logat Jawa, lucu kan? Lucu. Nah, it's the same way. Sama halnya dengan kamu belajar bahasa Inggris juga seperti itu. Nggak bisa kamu tidak mempelajari itu. Contoh-contoh lain misalnya kamu bilang bahasa Inggrisnya waktu, misalnya umum orang bilang time kan? Time. Kan lebih keren kalau saya bilang what time is it? Lebih keren kan? Dan kamu bilang what time is it? Iya kan? Jam 10, it's 10 o'clock. Berarti bisa mengukur orang dari cara ngomongnya dong ya? Kelihatan kalau dia menggunakan pop sound, itu pasti dia pernah mempelajari pronunciation, itu sudah pasti begitu. Oh. Kalau dia pelajar ya, bukan orang yang memang tinggal di sana. Itu ada huruf-huruf yang harus kamu garis bawahi. Ada huruf kalau misalnya kita dulu waktu belajar di Pare itu biasanya disebut dengan apa tuh, mungkin teman-teman juga ingat nih, PDKT. Apaan tuh? PDKT. Jadi 4 huruf konsonan ini wajib meledak. Oke. Nah, jadi for example, misalnya kalau huruf P misalnya kamu bilang people dan kamu bilang pipi, itu biasa ya. Pipi atau papi dalam bahasa Indonesia. Tapi kamu bilang people, kamu bilang parents, ada letupannya gitu kan, kelihatannya berbule ya. Kamu sekali-sekali dengan explosion word seperti tadi, ledak-ledakan huruf seperti itu, kamu coba bandingkan dengan bule yang suara bule yang sebenarnya. Dengan mendengarkan, terus kamu tirukan kayak gitu-gitu. Dari lagu, dari film. Bisa dari lagu, bisa dari film, from the song or movie you watch. Kayak gitu. Nah itu seperti yang P. Kemudian ada yang tadi ada yang D. Kalau misalnya kamu bilang drive, D-nya itu benar-benar ditekan. Atau misalnya destiny, takdir, atau drum, doomsday, ditekan begitu, itu kelihatannya lebih keren. Misalnya, ini baru tahu nih saya nih. Misalnya huruf K atau itu huruf D tadi, kalau dia di depan, di tengah atau di akhir, biasanya dia diletupkan juga. Jadi dia tidak ditahan. Contoh, think. Ada K-nya kan? Iya, ada apa sih namanya? Ada hams. Ada hamsnya. Ada hams. I think, dan kamu bilang I think. Ya Allah. Lebih keren I think, ya kan? Saya yang malu kan. Iya. What do you think misalnya? Kamu bilang what do you think dan what do you think? Kan lebih berbule yang think. Pakai K akhirnya kalau dalam K, atau K di depan, K di akhir, menendang kick. Ada K depan K ya kan? Kick. Seperti itu. Atau misalnya yang terakhir misalnya huruf T. Time, today, tomorrow, Tuesday, hari Selasa misalnya gitu. Jadi ditekan seperti itu tuh sudah kelihatan bahwa kerennya banget ya. Udah kelihatan keren kan? Kerennya nambah sih. Iya kan? Iya. Gitu. Keren. Berarti kalau kita lihat orang ngomong Inggris, bisa tuh ya dilihat dari itu. Dia masih pemula. Oh, dia udah keren nih dari pronunciation-nya sendiri ya misalnya. Bukan juga. Dia adalah art aja, art. Bukan earth, tapi art. Dia adalah seni. Oke. Dia adalah seni dalam berkomunikasi. It's the art of communication. Jadi kalau kamu berkomunikasi dengan menggunakan pronunciation, you look intelligent people. Anda kelihatan keren gitu. Iya. You look intelligent. Lebih keren aja pokoknya. Coba deh. Kalau kita belajar pronunciation terus kita kan suka bingung tuh misalnya kalau ada kalimatnya begitu, ngucapinnya begini. Itu kan beda, Mister. Maksudnya gimana tuh? Dari kata sama apa tuh pronunciation-nya beda. Iya, pengucapannya beda. Oke, katanya sama, bukan. Katanya sama tapi pengucapannya beda. Nah, iya begitu maksud saya. Oke, kata yang sama pengucapannya beda. Itu kalau dalam ilmu linguistics. Ilmu linguistik ini orang-orang biasanya yang di S2, S3 lah. Jadi dalam ilmu linguistik itu ini bukan berarti saya S2, S3 enggak. Saya S Lilin. Jadi ilmu linguistics itu kenal dengan yang namanya heteronym atau heteronym atau heterophone. Heteronym atau heterophone sama aja. Itu
kata yang sama tapi bunyinya beda. Nah, itu dalam Iya. dalam ilmu linguistik namanya heteronim. Nah, contoh